Perilaku seseorang di sosial media dan kata-kata yang ditulis di kolom komentar mencerminkan bagaimana perilaku seseorang tersebut di kehidupan nyata, walaupun tidak serta-merta mewakili perilaku dan kata-katanya di kehidupan nyata. Bisa jadi itu hanyalah ekspresi atau ungkapan yang hanya bisa dituliskan melalui sosial media, karena di dunia nyata tidak bisa seperti itu. Yang bikin suatu negara maju atau enggaknya nggak cuma diukur dari seberapa tinggi minat baca atau literasi seseorang, seberapa tinggi IQ orang-orangnya, tapi gimana masyarakat atau netizen nggak saling serang, nggak saling adu kebencian, saling hujat, bahkan saling hina. Di mana rasa hormat dan saling menghargainya antar manusia ini? Udah mah stereotipnya negara rendah minat baca, rendah IQ, ditambah perang saudara sama netizen. Jadi udah berapa kali strike tuh. Gak heran kalau bisa dengan mudah dijajah lagi sama negara lain, kalau mental netizennya seperti ini, masih suka perang dengan sesama netizen di negara sendiri. Negara kita memang boleh merdeka secara simbolis tahun 45 yang lalu, tapi secara ego netizen sejujurnya sampai detik ini pun belum sepenuhnya merdeka dari ego. Buat yang suka komen, gimana negara mau maju kalau orangnya bla 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 bla. Kamu yang suka nulis komentar begitu, apa kontribusi konkret atau bukti nyata dalam membangun negara untuk mencerdaskan bangsa? Ternyata menghargai orang lain itu lebih sulit ya ketimbang menghujat. A few moments later. Kira-kira netizen negara mana ya yang jempolnya suka kebablasan kalau ngetik komentar, apalagi sering disebut sebagai keyboard warrior, yang katanya negara dengan orang-orang atau masyarakatnya yang ramah. Lain cerita lagi kalau di kolom komentar, ramah banget justru, lebih sopan santun dari kehidupan aslinya malah. Netizen mana tuh? Indonesia? Oh bukan dong, netizen Indonesia mah pada baik-baik, bahasanya sopan, halus kalau di sosmed. Yang barbar dan suka komen jahat mah itu tuh netizennya Wakanda kayaknya. Apa Konoha ada tuh yang pada galak-galak mah. Penonton YouTube yang saya pelajari diklasifikasikan menjadi 3 kelompok atau tim. Kita sebut tim aja ya. Tim pertama, orang yang fokus nonton kontennya aja dari awal sampai selesai, terus ambil poin-poin penting dan positifnya, yang cocok dipakai, yang nggak cocok skip aja. Kalau sempet, setelah selesai nonton, intip kolom komentar. Kalau ada informasi yang mau ditambahkan atau menanggapi, tulis feedback di kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Gak peduli sama komentar-komentar orang lain, apalagi hate comment yang isinya orang-orang saling perang argumen karena merasa benar masing-masing yang gak ada ujungnya, bahkan sampai kuota komentar limit. Tim kedua sama seperti tim pertama, sambil nonton tapi sambil liatin kolom komentar. Mungkin bisa sambil baca-baca komentar orang lain seperti apa. Kalau ada yang menarik atau kontroversi, ikut nimbrung di kolom komen atau bacain komen-komen orang yang pada debat. Kalau males, bisa respon komentar orang lain yang dianggap menarik atau kontroversi. Kalau males, ya udah di skip aja dan tinggalin. Tim ketiga, orang yang klik suatu video tapi nggak fokus dan nggak peduli sama isi video itu, langsung masuk ke kolom komentar, bacain komen-komen orang yang provokatif atau kontroversi, ngerasa seru dan menarik buat direspon, akhirnya ikut nimbrung, balesin komen-komen orang lain, lebih suka dengan komentar ketimbang videonya, malah jadi saling adu pendapat di sana, apalagi ngerasa opininya sendirilah yang paling benar dan harus diterima semua orang. Jadi, kamu tim yang mana kalau nonton YouTube? Di sosial media, seringnya di YouTube atau di Instagram ya.
karena dua platform itu yang paling sering saya gunakan. Buat survei, apa iya netizen itu lebih suka war karena berbeda pendapat atau pemahaman atas dasar suka dan gak suka? Ternyata yang saya dapati adalah mau di channel hiburan, bahkan di channel edukasi sekalipun, selalu dan selalu ada aja perang komentar seperti tiada akhir. Saya nggak sebut berdebat, karena di kebanyakan kolom komentar, platform apapun, dimanapun, hampir nggak ada yang mendekati debat real. Cuma perang ego, perang keangkuhan, dan arogan aja isinya. Saling merasa diri sendiri paling benar, paling pintar. Yang lain dianggap salah semua, goblok semua. Hei, kamu-kamu yang merasa terpelajar, punya adab atau etika dan ilmu, dengerin saya yang masih bodoh dan masih harus banyak belajar ini. Apalagi buat kamu yang sering bilang di kolom komentar ya, khususnya kalimat seperti ini. Dasar bocil, tidur sana, udah malam, besok sekolah. Dasar bocil, main lu kurang jauh, makanya main yang jauh bocil. Hei, emangnya kamu kenal dia siapa? Emangnya kamu tahu orang itu beneran masih bocil? Atau jangan-jangan ternyata orang yang kamu sebut itu orang dewasa, bahkan lebih tua dari kamu? Kamu nggak tahu kan? Jadi jangan toksik seperti itu ya. Jangan sok tahu dan jangan asal nebak-nebak, apalagi sampai nuduh-nuduh ya. Jangan jahat lah kalau di kolom komentar. Jaga etika, jaga kesopanan, jaga jempol dari kata-kata kasar. Atau jangan-jangan kamu lagi yang masih bocil ternyata. Saya sering mengamati perilaku orang-orang di sosial media ya, khususnya di Instagram sama di YouTube, khususnya di YouTube. Orang-orang yang komentar di YouTube ternyata lucu-lucu ya. Kamu pasti pernah ngeliat atau baca komentar yang isinya kurang lebih seperti ini kalimatnya. Gimana negara ini mau maju? Gimana negara ini mau pinter kalau orang-orangnya kayak gitu? Gimana orang-orang di negara ini mau pinter kalau ternyata orang-orangnya minat baca rendah, minim literasi? Pantes aja negara ini jadi negara yang terbodoh nomor sekian, atau jadi negara dengan masyarakat yang bodoh di peringkat sekian. Atau kalimat toksik di kolom komentar seperti ini. Pantes aja negara ini jadi negara yang orang-orangnya memiliki IQ rendah di bawah rata-rata. Jahat sekali ya komentar seperti itu. Sungguh-sungguh toksik. Atau pantes aja negara ini jadi negara dengan minat baca terendah atau paling bawah sewilayah mana misalnya. pasti kamu pernah dong baca atau lihat komentar seperti itu. Dan yang lebih konyol lagi, saya pernah lihat komentar seseorang di salah satu video ya. Padahal komentar orang tersebut saya lihat positif ya, bukan komentar yang provokatif atau kontroversi. Tapi masih ada aja orang yang ngebalesin komentar itu atau ngerespon komentar itu dengan komentar-komentar yang negatif justru. Jadi saya bingung sebenarnya ini orang ini nggak ada kerjaan atau kurang kerjaan atau emang suka nyari musuh ya, atau emang dia kayaknya suka berdebat akhirnya nyari forum buat berdebat. Ya udahlah, karena sosmed ini kan sekarang hampir semua sosmed itu memungkinkan orang untuk interaksi ya, karena ada fitur kolom komentar. Jadi ya udahlah, kolom komentar itu jadi forum untuk berdebat, untuk adu argumen, untuk adu kepintaran, untuk saling show off atau saling mengakui diri bahwa gue nih yang paling pintar nih, gue nih yang paling tahu nih, lu semua bodoh, lu semua bego, lu semua nggak tahu apa-apa. Kurang lebih seperti itulah. Itu mengerikan ya, miris sekali ya. Ingat satu hal ini, dengan kalimat kasar atau toksik seperti itu di kolom komentar,
nggak akan ujuk-ujuk bikin orang lain jadi sadar atau melek supaya minat baca menjadi tinggi atau mau belajar untuk meningkatkan IQ. Yang ada malah jadi pemicu buat perang di kolom komentar. Jadi jangan sampai kamu toksik di kolom komentar. Sepintar apapun kamu, jangan sampai kamu merasa angkuh, apalagi arogan dengan mengatakan orang lain bodoh, orang lain IQ-nya rendah dan semacamnya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai kamu merasa pintar sehingga akhirnya membutakan hati kamu sampai bicara toksik seperti itu kepada orang lain, walaupun di sosial media, walaupun di jagat maya yang kamu ngerasa cuma di dunia maya doang, nggak ketemu ini kok sama orangnya, jadi ya udahlah santai aja. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan punya mental sombong. Topik mengenai hal ini cukup panjang ya. Kalau dibahas di satu video, akan saya buatkan 3 part ya. Ini baru part pertamanya. Nanti part keduanya segera saya upload ya, biar nggak terlalu jenuh nontonnya. Kalau misalnya digabung di satu video, mungkin durasinya bisa sampai setengah jam ya. Untuk part pertama ini sampai di sini dulu. Ketemu lagi di part kedua, segera akan saya upload videonya. Oke, terima kasih sudah menonton. Adios.